新宿区のマンションの一室で、20代から30代くらいの知人の男性の腹を包丁のような。What's up Dude, kembali lagi di Kasur Kamis Telusur. Pada penelusuran kita kali ini, kita akan membahas sebuah kasus perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang perempuan bernama Yuka Takaoka terhadap seseorang yang dicintainya dengan alasan yang tidak masuk akal. Dan juga dude, kasus ini sendiri menjadi perbincangan publik lantaran kasus ini sama seperti yandere di dunia nyata. So dude, let's explore this case. Jadi dude, seperti yang kita singgung di awal mengenai yandere, apa sih itu yandere? Nah, bagi kalian pecinta anime Jepang, pasti kalian sudah tahu apa itu istilah yandere. Yandere sendiri merupakan sebuah istilah dari Jepang untuk seseorang yang pada awalnya terlihat sangat mengasihi dan juga terlihat sangat lemah lembut terhadap seseorang. Namun, ketika itu bisa berubah menjadi destruktif secara alamiah, seperti melakukan tindakan kekerasan ataupun tindakan kebrutalan. Nah, pada kasus ini, si perempuan atau si pelaku yang melakukan perencanaan pembunuhan tersebut dikatakan atau digadang-gadang oleh publik memiliki kesamaan karakter seperti yandere di dunia anime. Bagaimanakah kronologi perencanaan pembunuhan tersebut? Sebelum kita ke pembahasan mengenai kronologi, alangkah lebih baiknya kita mengenal sekilas profil dari si korban dan juga tersangka kasus tersebut. Untuk korban sendiri bernama Phoenix Luna. Phoenix Luna sendiri merupakan sebuah samaran di tempat dia bekerja. Nah, si Phoenix ini berasal dari prefektur Tochigi, Jepang, di mana si Phoenix ini bekerja di sebuah bar di sekitaran Tokyo, Jepang. Untuk tersangka sendiri bernama Yuka Takaoka, berusia 21 tahun dan merupakan seorang manajer di tempat si korban bekerja. Jadi dude, awal pertemuan mereka untuk pertama kalinya adalah pada Oktober 2019. Ketika itu merupakan hari pertama si Phoenix bekerja di bar tersebut. Nah, disitulah si Yuka Takaoka ini mulai naksir si Phoenix dan ingin menjadikan si Phoenix ini sebagai kekasihnya. Nah, pada pertemuan pertama kali itulah si Yuka Takaoka mulai jatuh cinta atau jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap si Phoenix Luna. Dan langsung saja ia mencoba untuk mendekati si Phoenix dengan berbagai macam cara. Jadi pada intinya adalah dia ingin menjadikan si Phoenix ini sebagai kekasihnya. Hingga seiring berjalannya waktu, mereka berdua pun menjadi semakin dekat lantaran sering menghabiskan waktu bersama seperti hangout, tonton, ataupun dinner. Nah, jadi bisa dikatakan seperti kencan layaknya orang berpacaran. Padahal dude, pada waktu itu mereka berdua belum ada status atau seperti HTS lah, hubungan tanpa status. Boom! Hingga puncaknya adalah pada tanggal 23 Mei 2020, di mana ketika itu si Yuka Takaoka menyuruh atau meminta si Phoenix Luna ini untuk datang ke apartemen tempat tinggal Yuka Takaoka tersebut. Dengan alasan si Yuka ini meminta bantuan kepada si Phoenix untuk bersih-bersih di apartemennya tersebut. Akan tetapi dude, pada waktu itu si Phoenix ini terlambat 3 jam dari waktu yang telah mereka janjikan, hingga membuat si Yuka Takaoka ini agak kesal dibuat oleh si Phoenix Luna. Dia mengira si Phoenix ini berbohong dengan alasan bekerja. Dia berpikir bahwa si Phoenix ini mendatangi perempuan lain atau sehabis berjalan dengan perempuan lain. Singkat cerita, setelah melakukan bersih-bersih di apartemennya si Yuka Takaoka, si Phoenix Luna ini merasa gerah akibat dia baru pulang kerja langsung disuruh bersih-bersih. Dan ia pun memutuskan untuk numpang mandi di apartemen si Yuka Takaoka tersebut.
Nah, mungkin dude, karena si Phoenix Luna ini sangat lelah, hingga ia tak sadar tertidur di apartemen si Yuka Takaoka tersebut. Disitulah otak gesrek si Yuka Takaoka mulai beraksi atau mulai muncul. Jadi, ketika si Phoenix ini sedang tertidur pulas, si Yuka Takaoka ini mengambil sebuah pisau, lalu menusukkan pisau tersebut tepat ke perut si Phoenix Luna yang sedang tertidur pulas. Sontak saja si Phoenix Luna pun terbangun karena ia merasa kesakitan di bagian perutnya. Ketika ia terbangun dan melihat keadaan perutnya, dia terkejut karena ada sebilah pisau yang menancap di perutnya disertai dengan simbahan darah yang keluar dari perutnya tersebut. Dengan refleksi, Phoenix Luna ini pun langsung keluar dari apartemen tersebut untuk meminta bantuan. Akan tetapi, ternyata si Yuka Takaoka ini membuntuti atau mengejar si Phoenix Luna kemanapun dia pergi. Jadi kayak di film-film seperti psikopat lah, dimana psikopat itu atau pelaku tersebut mengejar korbannya yang tengah merintih kesakitan, dude. Nah jadi dude, karena posisi kamar apartemen si Yuka ini berada di lantai 5, jadi diharuskan si Phoenix ini untuk memasuki sebuah lift. Ketika dia memasuki sebuah lift, dia sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri. Bahkan untuk memencet atau menekan tombol liftnya pun dia sudah tidak sanggup, dude. Nah dude, karena pintu liftnya belum tertutup, hingga si Yuka Takaoka ini berhasil memasuki lift tersebut bersamaan dengan si Phoenix Luna yang sudah tidak sadarkan diri. Setelah lift tersebut sampai di lantai dasar atau di lobi, si Yuka Takaoka pun menyeret tubuh si Phoenix Luna agar keluar dari lift tersebut. Nah, setelah menyeretnya, si Yuka Takaoka pun memanggil atau menelpon polisi dan dengan nada datar dan polos, dia mengatakan bahwa dirinya telah menusuk seseorang, dude. Singkat cerita, karena laporan dari si Yuka Takaoka tadi, polisi pun mendatangi apartemen tersebut. Dan ketika polisi sudah sampai di TKP, polisi terkejut melihat keadaan si Yuka Takaoka yang dengan santuinya duduk sambil merokok di samping si Phoenix Luna yang sedang terbaring pingsan dengan simbahan darah di mana-mana, dude. Pada saat itu pun polisi langsung memanggil sebuah ambulans untuk segera membawa si Phoenix Luna ini ke rumah sakit terdekat agar nyawanya terselamatkan. Sementara untuk si Yuka Takaoka, dia langsung dibawa ke kantor kepolisian untuk diinterogasi secara lebih mendalam apa sih yang telah terjadi di antara mereka berdua. Nah dude, ketika ditanya oleh pihak kepolisian bagaimana kronologinya sampai mereka dalam keadaan begitu, si Yuka Takaoka hanya dengan santainya atau dengan polosnya mengatakan, "Ya Pak, saya memang telah menusuk pria tersebut." Ketika ditanya apa alasan dari si Yuka Takaoka ini menusuk si Phoenix, si Yuka malah mengatakan dengan alasan, "Karena aku sangat mencintainya." polisi sempat kebingungan dengan alasan yang dikemukakan oleh si Yuka Takaoka tersebut. Karena bagaimana bisa seseorang yang dicintainya malah dia tusuk sampai berniat untuk menghilangkan nyawa yang dicintainya tersebut. Jadi dude, ternyata si Yuka ini sebelumnya memang telah merencanakan pembunuhan terhadap si Phoenix Luna ini, dude. Jadi, dia berpikir bahwa dengan menghilangkan nyawa atau membunuh si Phoenix Luna ini, cintanya tidak akan bertepuk sebelah tangan ataupun si Phoenix Luna ini tidak akan atau tidak bisa dimiliki oleh perempuan lain. Nah, rencananya setelah si Phoenix Luna ini berhasil terbunuh, si Yuka Takaoka ini akan melakukan aksi bunuh diri agar cinta sejati yang ada di pikiran gesreknya si Yuka tersebut bisa terlaksana atau terrealisasi dengan indah, dude. Namun untungnya dude, si Phoenix Luna ini berhasil lolos dari maut setelah mengalami kondisi kritis selama berminggu-minggu di rumah sakit. Namun dia harus melakukan sebuah konseling untuk memulihkan kondisi mentalnya yang masih trauma dengan kejadian tersebut. Nah dude, yang menjadi perbincangan publik atau yang membuat kesal publik pada saat itu adalah
ketika si Yukata Kauka ini dibawa oleh pihak kepolisian, dengan muka polosnya, dia malah tersenyum. Seakan-akan tidak tampak raut penyesalan di wajahnya tersebut ketika diliput oleh awak media. Jadi seakan-akan tindakan keji yang dilakukan oleh dirinya merupakan sebuah kebenaran, dude. Maka dari itulah banyak publik mengatakan bahwasannya kasus tersebut merupakan sebuah kasus yandere di dunia nyata, dude. Atas tindakan gilanya tersebut, si Yukata Kauka pun dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dengan dakwaan percobaan pembunuhan, dude. Nah jadi dude, usut punya usut, ternyata di samping si Yukata Kauka ini bekerja sebagai manajer di sebuah bar, ternyata ia juga seorang cosplayer, dude. Nah dude, mungkin karena ia sangat menjiwai karakter-karakter anime yang ia mainkan atau yang ia perankan, makanya ia terbawa-bawa atau dia melakukan tindakan gila tersebut di kehidupan nyatanya, dude. So dude, what do you think about this case? Let me know your opinion in the comment section, dude. Begitulah Kamis Telusur pada kali ini. Nantikan di kasur-kasur berikutnya, dude.